Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatiddin a'azakumullah. Marilah kita lanjutkan kembali kajian kita ini dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala kemudahan agar diberikan kepada kita, mudah dalam memahami, mencerna faedah-faedah, dan mudah pula dalam memahami ilmu yang ingin kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu daripada prinsip mendidik anak-anak kita, selain kita harus memperhatikan tentang keadaan, lingkungan, juga teman seiring dari anak itu sendiri, ataupun kita memerlukan dukungan-dukungan lainnya, yaitu adanya sikap ikhlas dan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bentuk modal yang tidak akan pernah habis-habisnya selama kita masih tetap menjadi orang-orang yang mukhlis, yang ikhlas di dalam berdakwah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya mendidik anak-anak kita adalah merupakan bagian daripada dakwah itu sendiri. Karena pada intinya mendidik anak-anak kita itu berarti sama dengan kita mendakwahi mereka sesuai dengan apa yang dipahami oleh Al-Quran wa Sunnah. Sesuai dengan pemahaman Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh. Sehingga mengkondisikan anak agar mereka tetap senantiasa berada di dalam ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka yang demikian ini bukanlah perkara yang mudah sebagaimana kita membalikkan telapak tangan. Tetapi lebih daripada itu, menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Haruslah kita sendiri sebagai orang tua hendaknya memberikan contoh tentang kesalehan itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-86. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan
fa'arada rabbuka ayyablugha asuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Dan adapun dinding itu, maka dinding itu adalah milik kedua anak tersebut. Kedua anak yatim tersebut yang berada di kota itu. Dan di bawah dinding tersebut ada harta yang tersimpan. Dan adalah kedua dari anak yatim tersebut. Orang tua dari kedua anak yatim tersebut adalah orang yang soleh. Maka fa'arada rabbuka ayyablugha asuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Allah Rabbmu menghendaki bahwasannya harta itu tersimpan sampai keduanya tumbuh menjadi orang dewasa. Lalu kemudian keduanya mengeluarkan harta tersebut sebagai bentuk rahmat dari Rabb kalian atau Rabbmu. Ayat ini menggambarkan tentang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang inti daripada ayat ini ingin menjelaskan peran orang tua yang saleh. Wa kana abuhuma salihan, dan adalah orang tua kedua anak yatim itu adalah orang tua yang saleh. Maka para ulama, para mufassirin menyebutkan dengan sebab kesalehan dari orang tua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memperhatikan, membimbing, mengarahkan anak-anak yang ditinggalkannya. Dengan melalui perantaraan sikap saleh dari orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmah, memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang lahir dari orang tua yang saleh tersebut. Maka bentuk rahmatan min rabbik sebagai bentuk rahmah dari Rabbmu ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah akan membiarkan begitu saja anak-anak yang ditinggalkan dari orang-orang tua yang saleh. Maka selama kita telah berupaya untuk senantiasa berada di atas jalannya, selalu kita berusaha agar ilmu yang kita fahami, kita dalami, kita amalkan. Dan demikianlah keadaannya. Maka janganlah kemudian kita merasa cemas. Jangan kemudian kita merasa gusar terhadap anak-anak yang akan ditinggalkan oleh kita. Tetapi serahkanlah semua anak-anak yang akan kita tinggalkan tersebut, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amalan dari para orang tua yang saleh. Oleh karena itulah penting sekali peran kesalehan dari orang tua. Peran di mana orang tua benar menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang soleh, untuk menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang bertakwa terus menerus, sehingga dengan demikian anak-anak yang kelak kita tinggalkan mendapatkan jaminan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena kedua orang tua dari anak-anak tersebut adalah orang-orang yang saleh. Maka penting bagi kita peran orang tua, sehingga pendidikan anak tidaklah berjalan hanya satu
satu sisi saja. Kita ingin anak yang soleh, kita didik mereka, kita ajari mereka ilmu agama, ilmu dan lain-lainnya. Tetapi kita melupakan diri kita sendiri. Diri kita yang semestinya juga harus bersikap menunjukkan kesalehan. Maka tidak akan mungkin kita melakukan suatu bentuk perbuatan yang perbuatan itu hanya ditujukan kepada anak kita saja. Disinilah keterkaitan antara orang tua yang saleh dengan anak-anak yang dilahirkan kemudian, anak-anak yang dididik kemudian. Apakah dia kemudian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Maka jika demikian keadaannya, maka pendidikan ini tidak bisa berjalan hanya pada satu sisi. Anak kita terus yang diarahkan, dibimbing, sementara kita sendiri melalaikan keadaan diri kita. Kita tidak pernah memelihara ibadah-ibadah kita. Kita tidak pernah memelihara ketaatan, amalan-amalan ketaatan kita kepada Allah. Ya. Semestinya ketika anak kita dididik untuk menjadi anak-anak yang saleh, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai orang tua harus juga mendidik diri kita sehingga kita benar-benar menjadi orang tua yang saleh. Maka dengan dua pendidikan, dengan sistem dua arah pendidikan ini, mudah-mudahan akan menjadikan pendidikan anak-anak kita berhasil. Berapa banyak orang tua yang kemudian menganggap bahwasanya pendidikan ini bukan hanya semata-mata untuk diri kita, tetapi anggapan mereka bahwasanya pendidikan anak-anak ya untuk anak-anak. Sementara dirinya sebagai orang tua tidak membenahi diri, tidak memperbaiki diri, tidak berusaha untuk menjadi orang-orang yang saleh. Maka atas dasar inilah, cara pandang yang semacam ini adalah satu cara pandang yang negatif, yang tidak baik. Cara pandang kita dalam pendidikan anak adanya sinergi antara kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita yang dididik. Anak-anak kita adalah sebagai mas'ul, objek didikan, sementara kita sendiri adalah sebagai subjek pendidik itu sendiri. Tetapi bagaimana ketika anak-anak kita masuk ke pondok atau masuk ke lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan yang ada, lembaga pendidikan atau pondok yang ada sekarang, di mana anak kita dititipkan pada lembaga tersebut, itu hanyalah sebagai partner, teman seiring dalam mengantarkan pendidikan anak-anak kita. Jangan salah sangka, jangan kemudian kita menduga kalau anak kita sudah diserahkan ke pondok, sudah diserahkan ke ma'had, sudah diserahkan ke lembaga pendidikan, kemudian orang tua tidak mau campur tangan. Itu namanya keliru. Ya. Kalau ada persepsi, ada pemikiran seperti ini, itu namanya salah. Tetap yang namanya tanggung jawab pendidikan anak itu ada pada orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wa anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Artinya apa? Artinya tanggung jawab pendidikan adalah pada orang tua. Ya, tapi kan saya sudah serahkan ke ma'had, saya sudah serahkan ke pondok. Kan pondok yang mengatur, yang apa istilahnya, yang mendidik. Benar. Ya, benar adanya pondok ma'had yang mengatur anak-anak. Tetapi apakah anak kita setelah kita lepaskan di pondok kemudian kita tinggalkan begitu saja? Jangan beranggapan kalau anak kita ini, kalau sudah diberi uang jajan lantas kemudian akan tenang. Tidak. Ingat, meskipun anak kita masih kecil, tetapi yang ada pada dirinya terdiri dari fisik, dari jasmani dan rohani.
Jasmaninya mungkin bisa dipenuhi. Uang jajanmu berapa, nak? Sebulan 200.000. Nah, ini 200.000. Titipkan pada pengasuhmu di pondok. Setelah itu kemudian orang tua tidak pernah menyapa. Setelah itu kemudian orang tua tidak pernah menelpon. Setelah itu kemudian orang tua tidak pernah bertanya bagaimana anak saya. Ini namanya keliru. Ya. Sudah dikatakan tadi bahwasannya lembaga pendidikan itu hanya sebagai partner, teman, pahlawan. Adapun penanggung jawab tetap pada diri orang tua. Oleh karena itulah sikap ta'awun kita kepada ma'had dalam hal ini yang ditempati sebagai tempat untuk pendidikan anak-anak kita harus tercurah. Ta'awun kita harus benar-benar kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Ta'awun yang kita lakukan, ta'awun untuk ikut mengawasi anak-anak. Meskipun anak-anak sudah dititipkan di pondok, di ma'had, tapi tetap kita harus menengoknya. Kenapa demikian? Karena anak perlu perhatian dari orang tuanya. Jangan dikira, jangan dianggap remeh. Kalau orang tua datang ke pondok kemudian bertemu anaknya, kemudian mengusap-ngusap kepala anaknya. Jangan dikira yang demikian ini adalah perbuatan yang remeh. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya yang demikian ini adalah merupakan satu bentuk tanggung jawab dari orang tua itu sendiri. Mengusap-ngusap kepala anak itu adalah merupakan perbuatan yang akan memberikan dampak psikologis yang besar kepada anak-anak kita. Karena sesungguhnya mengusap kepala anak-anak adalah merupakan bentuk perhatian kita kepada anak kita. Maka perhatikanlah sebagaimana apa yang dinyatakan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini dinukil dari kitab Sahihul Jami'us Shaghir. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazur al-ansar wa yusallimu ala sibyan wa yamsahu ru'usahum." Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah, datang berkunjung ke kalangan kaum Ansar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada anak-anak dari kalangan suku Ansar. Wa yamsahu ru'usahum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusap kepala-kepala anak-anak dari kalangan suku Ansar. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap ringan. Kita nengok ke pondok, lalu kita ketemu anak kita, gimana nak diusap kepalanya, gimana nak kamu belajar di sini, enak tidak, kerasan tidak, bagaimana nak makannya dengan apa? Kan begitu ditanya. Ya. Jangan dikira kalau nanyakan makannya dengan apa itu, wah itu nanti mengkritik pondok. Ya. Di mana-mana yang namanya ma'had salafiyin, ya. Yang namanya ma'had salafiyin kalau memberi makan kepada santri, ya seadanya. Adanya bebek goreng, ya diberikan bebek goreng. Seadanya, adanya sate, ya diberikan sate. Seadanya. Ya. Tapi jangan kira kalau di pondok itu sate itu dari daging kambing. Sate alias sayur terong. Jadi jangan dikira kalau kita kemudian tanya, makan apa kamu? Ya. Itu adalah bentuk perhatian kita. Ya.
pertanyaan itu nampaknya ringan, tapi sebenarnya memiliki bobot yang sangat besar pada diri jiwa anak itu sendiri. Kenapa demikian? Dengan pertanyaan ringan itu seakan-akan, dan sebenarnya anak tersebut merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Ditanya hafalannya bagaimana, susah tidak menghafalnya. Ditanya ada tidak yang suka berbuat nakal kepada anak tersebut. Dan seterusnya. Itu adalah bentuk-bentuk ungkapan kasih sayang. Sambil diusap-usap kepalanya, sabar, kamu sabar ya. Belajar di sini sabar. Begitu. Doakan. Ya, Abi doakan semoga kamu ya menjadi anak yang saleh. Sambil diusap-usap kepalanya. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak dari kalangan suku Ansor. Maka disinilah letak bahwasannya perhatian orang tua itu sangat amat diperlukan. Ya. Jangan seperti orang tua, ya, kalau sudah dapat SMS dari anaknya, dapat surat dari anaknya, cuman yang diperhatikan cuma apa? Cuma angkanya saja. Oh, 150 ya, transfer besok 150. Isi kalimat-kalimatnya tidak diperhatikan. Ya. Ini kekeliruan. Orang tua kan begitu, pengen cepatnya saja. Ingin cepatnya. Ya. Dilihat cuma angkanya saja. Oh, itu Ahmad tuh kirim uang 200.000. Kok bisa tahu? Itu 200.000 tuh lihat. Nggak tahunya 200.000 itu untuk bayar utang ke temennya. Nah, bulan ini jatahnya apa? Kan begitu. Harus diteliti. Selain itu juga orang tua kalau mendapat surat, mendapat SMS dari anak, perhatikan bahasanya. Ada tidak perkembangan bahasa sebelum masuk ke mahat dan sebelum masuk ke mahat dan setelah masuk ke mahat. Artinya sebelum masuk ke mahat, dulu kalau SMS, ya, kirimi aku uang. Ada tidak perubahannya setelah masuk mahat, gaya bahasanya? Ada tidak? Ini juga akan mempengaruhi perkembangan dari anak itu. Kalau ternyata setelah masuk mahat, SMS kalimatnya berubah, berarti anak ini berubah kepribadiannya. Yang dulu kalau belum masuk mahat, kirimi aku uang, besok ya, tanda seru, tanda pentung, 10 biji, tok. Wah, ini anak-anak nekan ini. Pressure nih kepada orang tua. Wah. Setelah masuk pondok, dilihat kalimat-kalimatnya, adakah perkembangan bahasanya? Ternyata setelah dibaca, wah, kok anak saya bahasanya jadi begini? Berubah ini. Abi, ya, apabila Abi berkenan, ya, mohon Ananda dikirim uang 200.000 rupiah. Mohon bila Abi tidak merasa berkeberatan. Sekian. Mudah-mudahan Abi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya. Masya Allah. Kok bahasanya sudah berubah ini? Itu artinya apa? Ini sebagai tanda anak kita sedang menuju kepada kebaikan. Dengan bahasa itu ternyata menunjukkan, oh anak saya sekarang sudah bisa santun kepada orang tuanya. Kan begitu. Tidak seenaknya sebelum masuk pondok dulu, Abi kirimi aku uang, tek. Ya. Tanda seru. Tidak begitu. Sekarang kok ada bahasa-bahasa yang, ya, bahasa-bahasa yang menggunakan kata-kata yang santun. Oh, berarti ini di pondok diajari akhlak kepada orang tua. Akhlak dalam berbahasa, akhlak dalam menulis surat, akhlak dalam menulis SMS. Oh, ini diajari di pondok ini.
Berarti anak saya tidak disia-siakan di ma'had ini. Benar. Begitu. Untuk menilai sekilas saja. Ya. Diapakan anak kita di ma'had, kan kita tidak tahu. Nah, melalui, ya, di antaranya melalui isi surat tersebut, isi SMS, dan lain-lainnya. Oleh karena itu jangan diabaikan. Apabila anak kita menulis surat, apabila anak kita kemudian memberikan SMS, ya, perhatikan kalimat-kalimatnya. Apakah dia menggunakan kalimat-kalimat yang santun, yang itu menunjukkan kepada perubahan kepribadiannya, atau dia masih menggunakan kalimat-kalimat yang dulu sebelum dia masuk ke ma'had. Maka ikhwan fillah azakumullah, penting sekali memperhatikan tentang keadaan anak kita. Ya. Oleh karena itulah pendidikan di ma'had tidak akan bisa, ya, secara sempurna ditunaikan, dilaksanakan tanpa adanya bantuan ta'awun dari kita. Penting peranan orang tua. Ya. Bila perlu di pondok-pondok itu dibikin organisasi para wali santri. Kalau di sekolah umum biasanya ada komite. Para wali santri ini yang nanti memperhatikan sarana prasarana untuk anak-anaknya. Ayo bapak-bapak kumpul musyawarah. Mau urunan berapa nih? Ya. Ma'had memerlukan bola. Ya. Dari mulai yang besar, bola basket, bola voli, bola yang tambah kecil, bola futsal, sampai bola backless. Ini siapa yang mau urunan? Loh, kenapa kok bola? Ya penting anak-anak. Jangan terus di dalam kelas, nggak sehat fisiknya. Biar mereka diberi kesempatan bermain. Ini penting. Ini sarana prasarana nih, perpustakaan, kitab-kitab, buku-buku bacaan anak-anak ini kurang. Ayo bapak-bapak kumpul, musyawarah. Itu istilahnya komite ya. Organisasi wali santri lah. Ayo kumpul. Ini mau nyumbang berapa? Kita mau belanja buku-buku cerita untuk anak-anak. Karena dengan anak banyak membaca buku cerita, dengan anak banyak membaca buku, ya, dalam hal ini buku cerita, ya, tentunya cerita yang baik-baik, ya, cerita-cerita yang sudah kita sortir sesuai dengan syariat, maka ya, keterampilan berbahasa anak itu akan terpacu. Kenapa? Karena dia sering membaca. Nah sekarang anak-anak dari mana mau sering membaca? Bahan bacaannya saja tidak ada. Ya. Menyuruh anak kita banyak belajar ya, tapi sarana untuk belajarnya tidak ada. Ya. Kalau kita nyuruh anak kita, nak rajin ke masjid ya kita harus konsisten. Belikan sarung, belikan kopiahnya, belikan jubah untuk bisa pergi ke masjid. Ya. Jangan nanti pergi ke masjid pakaiannya ya, asal saja. Ya, itu namanya tidak mendidik. Nah, hal-hal yang demikian diperhatikan. Ta'awun sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan takwa. Dan janganlah kalian saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya. Memenuhi buku-buku perpustakaan dengan buku-buku yang bermutu. Buku-buku, meskipun itu buku terjemahan, tapi itu adalah buku-buku dari tulisan para ulama. Itu adalah merupakan perbuatan albir, perbuatan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berta'awun. Perpustakaan dipenuhi buku-buku. Jadi kalau ada jam pelajaran kosong, misalnya ya, salah satu ustadznya
sakit atau salah satu ustadznya ada keperluan, dipanggil Pak Camat misalnya, kan kelasnya kosong. Nah, anak-anak suruh masuk ke perpustakaan. Ayo anak-anak, sekarang masuk ke perpustakaan. Ustadz mau ke kantor kecamatan. Masuk ke perpustakaan, tugasnya merangkum cerita tentang Bilal bin Rabah. Itu ada bukunya. Wah. Kalian nanti yang ini merangkum kisah perang Badar. Begitu. Anak diberi kesempatan untuk belajar mandiri. Belajar mandiri. Karena apa? Ya karena ustadznya mau ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga apa? Sehingga proses belajar mengajar di ma'had tetap terlaksana meskipun pengajarnya sedang berhalangan. Ini semua apa? Ini semua karena ditunjang adanya perpustakaan yang baik. Perpustakaan yang baik bisa terwujud berkat adanya kerjasama dengan para wali santri. Ini dalam masalah urusan akademis, urusan pelajaran. Dalam urusan makan juga bisa orang tua ikut ta'awun. Ya. Di pondok, ya, kan biasanya satu sohan makan 5 orang, 10 orang, kan begitu. Satu nampan. Kadang-kadang ikannya, ikan tongkol yang kecil itu untuk 5 orang. Kan begitu. Ya. Orang tua melihat seperti itu. Bagaimana ini? Ayo kumpul, urunan. Perbaiki gizi anak-anak. Karena itu akan menunjang kepada semangat belajar anak-anak. Nah, anak ngantuk terus. Ngantuk lagi kalau belajar, ngantuk lagi. Ya, ternyata selidik punya selidik. Ya memang kurang gizi. Asupan nutrisinya kurang. Nah ini kan berbahaya. Kekurangan gizi tidak berbahaya pada saat ini saja. 5-10 tahun kepada anak akan berpengaruh. Kan begitu. Jadi perbarui semua itu dalam rangka menyongsong pendidikan anak-anak kita ke pendidikan yang lebih baik. Ya. Oleh karena itulah ikhwafiddin a'azakumullah, ya, peran orang tua sangat amat diperlukan. Orang tua bergandengan tangan dengan pihak ma'had dalam mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas. Yang lebih baik. Sebab apa? Kalau di ma'had itu pendidikannya lebih baik, kembalinya kepada anak kita. Ya, kembalinya kepada anak kita. Ya. Jangan kemudian kita sebagai orang tua, wah apa itu masuk ma'had? Pendidikannya kurang bermutu. Sudah anak saya masukkan ke sekolah internasional. International School. Kindergarten. Wah. Berapa SPP-nya? Berapa uang pertamanya? Uang pertamanya 5 juta. SPP-nya setiap bulan 1 juta. Lah kalau uangnya dilarikan ke pendidikan umum yang lain, bagaimana pondok kita akan maju? Untuk orang lain berani segitu, untuk pondok kita, untuk pondok salafi sendiri, dananya dipegang-pegang saja. Jadi bagaimana mungkin pendidikan salafin akan maju? Dananya dilarikan ke luar negeri. Ke international school. Ya. Kan begitu. Ya semestinya kan kalau kita mau ingin maju, ayo kita sama-sama. Dana yang akan diberikan kepada pihak lain itu, kasihkan aja ke ma'had. Tolong gunakan untuk sesuatu yang paling bermanfaat kepada anak kita. Insya Allah itu lebih bermanfaat dan lebih menunjang kepada sistem
pendidikan kita. Ini penting peranan orang tua. Ya. Sehingga anak kita makan berlima, bersepuluh. Ya. Lauknya tidak cuma satu ekor ikan. Tapi bisa lebih banyak lagi. 10 anak, 10 ekor ikan. Meskipun ikannya ikan teri. Ya kan karena pondoknya memang kurang terus uangnya. Ya. Maka ikhwatiddin azakumullah, kita perlu untuk mendukung, menyokong ma'ahid, pondok-pondok yang dikelola oleh salafiyin ini. Karena kalau kita sendiri sudah acuh tak acuh, sudah kita menitipkan anak kita kemudian tidak peduli, wah ini bukan tipe orang tua yang soleha itu tadi. Sudah tidak mau peduli. Habis repot kenapa? Lah ini Ahmad baru masuk, ini adiknya, mau masuk lagi. Lah ini berikutnya mau masuk lagi. Lah ini 1 tahun kemudian mau masuk lagi. Ya begitulah keadaan salafiyin, memang setiap tahun memproduksi terus. Tapi ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, harus yang betul-betul kita kelola, kita manage. Orang lain susah. Di mana-mana di KB salafiyin diberi kebebasan, alhamdulillah. Tinggal bagaimana mengelola SDM sumber daya yang masih anak-anak ini. Kan begitu. Ini semua adalah perjuangan jihad fi sabilillah. Untuk kita semua. Masalah kurikulum insya Allah kita tidak kalah. Tidak kalah. Tadi pagi anak dapat cerita. Kalau TK yang di sini, ini sekarang sudah menjadi TK idaman para orang tua, masyarakat awam. Iya kan? Orang tua tidak akan mendaftarkan ke TK-TK yang lain sebelum TK ini, TK Al-Mansurah ini tutup. Iya tidak? Betul tidak Pak pengurus ini? Mana pengurusnya ini? Betul kan? Betul kan? Bahkan TK yang mana itu, TK Mujahidin atau mana itu, gurunya di sana aja ada anaknya yang disekolahkan di sini. Padahal dulu TK itu paling maju. Kan begitu? Artinya secara kualitas, kalau kita mau bergotong royong, kalau kita mau bersama-sama, insya Allah bisa. Biiznillah, bi'aunillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Itu perlunya kita kerjasama, ta'awun antara salafiyin. Jangan kemudian kita acuh tak acuh. TK ini perlu ini, ya sudah itu urusannya pengurus. TK ini perlu ini, itu urusannya pengurus. Nah ini, sudah itu tanggung jawab pengurus. Wah ini kalau semua kembalinya pengurus. Ya, semua orang yang di dalam struktur kepengurusan itu badannya kurus-kurus. Terlalu banyak mikirkan masalah. Sementara antum yang di luar badannya besar-besar, jadi kalangan pembesar. Ini berbahaya. Kalau satu dengan lainnya sudah tidak saling menjalin kerjasama, ta'awun antara salafiyin. Maka oleh karena itulah ikhwatiddin azakumullah, perlu sekali kita melakukan gerakan, satu gerakan peduli kepada anak-anak salafiyin. Peduli anak siapapun itu. Ketika kita melihat di satu rumah anaknya salafiyin kok main terus, loh dia nggak sekolah toh. Segera, ini anaknya siapa ini? Kok jam pelajaran sekolah begini malah main-main di depan rumahnya? Tanya orang tuanya, apa anak panjenengan tidak sekolah?
Apa anak panjenengan tidak masuk pondok? Wah tidak. Kenapa? Ya tidak ada biayanya. Betul tidak ada biayanya. Betul. Panggil orang tua, wali santri. Ini ada anak kasus di sini. Tidak bisa ikut belajar. Tidak bisa ikut menikmati majlis ilmu. Bagaimana pemecahannya? Kalau anak ini dibiarkan main kemana-mana, bisa-bisa dirusak oleh lingkungannya. Setelah dia dirusak oleh lingkungannya, dia akan merusak lingkungannya. Betul tidak? Kan begitu. Akhirnya anak salafin jadi kasus. Jadi sorotan masyarakat. Oh ini tuh anaknya. Yang bapak-bapaknya berjenggot, berjubah itu. Oh. Akhirnya yang dicela siapa? Bukan hanya anaknya, bukan hanya orang tuanya. Yang dicela apa? Dakwah salafiyah ini. Mana itu orang-orang berjenggot, orang-orang berjubah? Dakwah yang terkena getahnya. Ini berbahaya. Oleh karena itu, tanggung jawab pendidikan, mari kita bersama-sama. Jangan sampai ada anak salafin satupun yang tidak kemudian masuk mendapatkan pendidikan. Ini perhatian bagi kita. Berapa banyak di beberapa daerah anak-anak salafin bikin kasus. Ya. Anak-anak salafin bikin kasus. Ya. Ini jangan sampai terjadi wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting sekali masalah pendidikan ini. Karena anak-anak adalah sangat-sangat ditentukan ba'dallah. Sangat ditentukan dengan pendidikan yang dia terima. Oleh karena itu, ya, kita sebagai orang tua perlu peduli ya, bagaimana mengupayakan agar pendidikan kepada anak-anak kita berlangsung dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali nanti ada ruang tanya jawab. Tinggal mungkin 1/4 jam. Ya. Ada tanya jawab nanti mana Bang? Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada usia berapa sebaiknya anak putra putri dipondokkan? Masalahnya antar jemput repot. Pondok yang ada jauh. Jazakumullah khairan. Yasarallahu lana wa lakum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita dan kepada antum semua di dalam upaya mendidik anak-anak. Masalah antar jemput memang repot. Tapi ya, berapa jaraknya? Ya, 7 kilometer, 6 kilometer, 5 kilometer, atau 10 kilometer. Ya. Ketika kita berjualan, berbisnis, ketika di sana dijanjikan ada keuntungan, kira-kira kita akan menempuh perjalanan yang jauh atau tidak? Hah? Ketika kita ngantar anak, Allah memberikan janji bahwasannya ya, pahalanya sangat besar, memberi jalan, memberi kemudahan kepada orang-orang yang mau thalabul ilmi, pahalanya besar. Kira-kira kita mau mundur atau mau meneruskan antar jemputnya? Syaitan itu memang akan terus menggoda kita. Syaitan itu akan terus ya, melemparkan jaring-jaring kemalasan kepada kita. Ya. Kenapa? Ini masalah seorang anak yang dengan ilmu itulah dia akan menjadi musuh-musuh syaitan. Maka agar anak ini dipedayai kelak, maka sekarang orang tuanya yang dipedayai oleh syaitan. Dibisikkanlah, jauh ke sana ke pondok, sudah lebih bagus, dah di rumah saja, nggak usah ke pondok.
Kamu capek ke sana bolak-balik setiap hari. Kan terus demikian. Ini adalah penyakit. Ini adalah penyakit. Kalau masalah urusan dunia, perniagaan, perdagangan, kita di sana sudah dijanjikan ada keuntungan, kita berlomba untuk bisa berangkat. Kenapa untuk anak kita yang kelak akan senantiasa mendoakan kita ketika kita tidak akan hidup selamanya di dunia ini, ketika kita sudah meninggal dunia, anak kita itu yang akan terus mendoakan kita. Dalam rangka untuk itu kita harus semangat. Kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jas. Bersemangatlah kamu terhadap sesuatu yang akan memberikan manfaat bagi dirimu. Wa la ta'jas. Dan jangan kamu merasa lemah, jangan loyo. Tumbuhkan semangat kita. Ini untuk anak kita. Ini untuk masa depan dia. Agar dia menjadi orang yang alim. Agar dia menjadi orang yang saleh. Masa kemudian kita bermalas-malasan. Dengan alasan jauh antar jemputnya. Kalau antar jemput. Ya, yang lain-lain mau saja untuk keperluan yang lain. Ini untuk investasi masa depan. Untuk investasi nanti di akhirat kita. Perjalanan kita yang kita lakukan. Bensin yang kita habiskan. Semuanya di atas tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan mengganti. Pahalanya besar. Terlebih lagi ini adalah hak anak kita. Hak anak kita untuk mendapatkan pembelajaran. Hak anak kita untuk mendapatkan pendidikan. Jadi bersemangat kita, hirs. Memiliki al-hirs, semangat untuk anak kita. Ya. Di Solo ini saya cerita. Ada ya, salah satu aba dari Salafi. Ya. Dia sekolahnya itu letaknya mungkin kalau di kilometer ada sekitar 15 sampai 20 kilometer. Dengan apa dia mengantarkan anak? Setiap hari, setiap pagi, setiap sore antar jemput. Dengan sepeda ontel kebo yang tua itu. Orangnya memang subhanallah. Kalau dikatakan berkecukupan, masih jauh dari berkecukupan. Tapi hirs, semangat agar anaknya mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dia harus mengayuh sepeda setiap pagi mengantar anaknya. Setelah itu setelah mengantarkan anaknya, dia bawa beberapa botol herbal untuk masuk ke kantor-kantor menawarkan herbal ini. Untuk apa herbal ini? Untuk biaya pendidikan anaknya. Meskipun dia tergolong orang yang tidak mampu, saya tidak mau dibebaskan, anak saya tidak mau dibebaskan, biaya bulanannya, SPP-nya tidak mau. Hirs, semangat. Nah, kalau orang seperti ini, kita masa nggak bisa hormat? Hormat jelas. Oleh pengurus sekolah pun diakal-akali supaya bagaimana dia tidak membayar, diakal-akali terus. Sampai ada orang awam, tetangga sekolah, sampai memperhatikan terus orang ini naik sepeda. Beberapa saat dikasih amplop, diselipkan entah di mana, supaya bapak ini tidak tahu. Luar biasa. Begitu semangatnya. Dia tidak ingin agar anaknya tidak ingin seperti ayahnya. Jangan diulang. Oleh karena itu sekarang saatnya untuk berkorban. Saatnya seorang ayah untuk berkorban untuk anaknya. Walaupun anaknya Masya Allah sudah seharian sekolah. Dari jam 8 sampai jam 4 sore kan. Sekolah sehari. Capek kan anaknya. Naik sepeda lagi pulangnya.
Ya subhanallah. Kita hanya bisa membantu dengan bagaimana caranya dia ringan, ya, dan bisa membantu bagaimana caranya dia bisa terus melanjutkan. Ya. Sampai sempat urunan untuk beli sepeda motor agar dia ringan, nggak mau. Ya. Semangatnya. Dan banyak kisah-kisah seperti ini. Ini orang awam lagi ada pengemudi beca. Setiap hari dari hasil mengemudi becanya itu dikumpulkan 1.000 rupiah. Dia sengaja menyimpan tabungannya 1.000 setiap hari, 1.000. Jadi setiap bulan, itu kalau setiap bulan dia bayar SPP, itu ribuan semua. Itu tahu, wah ini dari Pak pengemudi beca. Karena hirs, semangat ingin mendidik anaknya. Ya. Kalau antar jemput, ya, bisa diupayakanlah yang dari arah timur berapa orang, ayo kumpulkan. Bagaimana kalau gantian? Bagaimana kalau kita sewa mobil misalnya untuk rental antar jemput? Bagaimana kalau, dan banyak kemungkinan untuk saling ta'awun sehingga kemudian memperingan. Ya. Kalau di Solo ada, ya, ikhwannya gantian antar jemputnya. Karena yang dibawa sekaligus satu motor 3 anak. Jadi 3 orang tua ini bekerja sama. Hari ini A, besok B, besok C. Sekaligus 3 anak ini dibawa satu sepeda motor. Tapi kan akhirnya tidak tiap hari antar jemput kan? Bisa meringankan kan? Kalau kita mau berusaha, banyak cara kita. Banyak cara kita. Tinggal kembali kepada diri kita. Masihkah kita memiliki semangat untuk mendidikkan anak-anak kita di tempat-tempat pendidikan salafiyin? Meskipun jaraknya mungkin jauh. Kembali berpulang kepada diri kita. Itu masalahnya. Kalau memang mental kita lemah, ya sudah. Mental kita yang lemah. Capek. Bolak-balik terus. Antar jemput terus. Jauh. Ya sudah. Ya, mental kita lemah. Hati kita kecil. Apalagi syaitan membisik-bisikan. Ya. Dengan berbagai macam bisikan. Ya sudah, alamat. Oleh karena itulah, kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk, wala ta'jas. Ya. Ihris ala ma yanfa'uk, fasta'in billah. Wala ta'jas. Ya. Minta tolong, bersemangatlah kepada apa yang bisa membawa manfaat kepada dirimu. Ya. Fasta'in billah, kemudian minta tolong kepada Allah, dan kemudian jangan kamu lemah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, agar kita diberi kekuatan. Jangan sampai kemudian kita lemah semangatnya, ya, lemah fisiknya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan wa antum jazakumullahu khairan. Saya akan dahulukan yang masalah-masalah pendidikan dulu. Ustaz, tolong berikan nasihat pada sebagian ikhwan kita yang masih memelihara TV di rumah mereka karena mengingat bahayanya televisi buat anak-anak kita. Syukron. Ya, daripada memelihara televisi, ganti saja memelihara ayam kate. Itu akan lebih bermanfaat. Ya. Dengan ada televisi di rumah kita itu sama mendidik anak-anak kita menjadi sufi, suka TV. Kita tahu bahayanya kan.
Cuma itulah syaitan lebih pintar. Ya. Syaitan lebih pintar. Ada saja alasannya. TV itu kan bermanfaat, ada beritanya. Memangnya tidak bisa baca berita dari tempat lain? TV itu kan bisa untuk hiburan. Memangnya tidak bisa kita mencari hiburan yang lebih sehat? TV ini dan itu, ya berbagai syubhat terus masuk. Ya. Masa orang-orang awam sudah melakukan gerakan anti televisi, iya kan? Ada kan? Ada. Sekarang di mana-mana dibentuk organisasi gerakan anti televisi. Siapa pelopornya? Itu dari kalangan orang Muhammadiyah, dari Aisyah, dari mana-mana. Kenapa? Karena sudah merasakan betapa berbahayanya makhluk satu ini. Dan tetapi ya meracuni sekian banyak manusia. Lah adzan isya berkumandang. Ya. Pertandingan sepak bola masih terus nanggung. Ya. Gimana setan tidak memperdayai? Ya. Ini bahaya. Ya. Belum lagi nanti berbagai acaranya. Ya. Maka oleh karena itu hindari. Ya. Jelas para ulama Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah mengharamkan. Ya. Afwan Ustaz mau tanya bagaimana cara mengajar agar anak-anak tidak berisik dan main sendiri. Ya insya Allah nanti ini di pelatihan ya. Di pelatihan. Ini kan tentu ya, pengajar. Masalah yang dihadapi oleh pengajar. Ya memang ini termasuk manajerial secara umum. Beri kesempatan anak-anak untuk sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Ya. Di antara syarat seorang guru kan diantaranya sabar, iya kan? Harus memiliki jiwa sabar. Anak-anak berisik, anak-anak ribut, ya situ namanya anak-anak. Lah orang tua saja kadang-kadang sering ribut kok. Ya. Kalau kita tidak sabar, ya nanti akan marah terus. Iya kita memang disuruh sabar. Begitu anaknya ribut, kamu diam. Sabar tuh ya. Nah, nyuruh sabar kok dirinya sendiri nggak sabar. Ya ada upaya-upaya. Misalnya kalau pas individual, anak-anak satu baca di depan, yang lain supaya tidak ribut diberi tugas. Itu secara garis besar seperti itu. Kalau masih ribut juga, berarti kelas itu harus ditambah. Bisa jadi kelas itu terlalu banyak santrinya, sementara ustadznya cuma satu orang. Harus ditambah. Misalnya satu lagi atau dua orang ustadz lagi. Ya, ustadz yang satu yang menyimak hafalan atau apa. Yang dua orang ustadz ini yang mendiamkan anak-anak. Yang membuat keaktifan. Dan berbagai banyak cara. Ya. Apakah perlu anak-anak jika melanggar diberi sanksi atau iqab? Tergantung pelanggarannya. Ya, tergantung pelanggarannya dan tergantung situasi keadaannya. Ada anak-anak yang mungkin melanggar, terus dia datang ke ustadznya, Ustadz, saya melanggar begini-begini. Saya akui saya salah. Kalau yang seperti ini, jangan diberi iqab yang terlalu keras. Beri penghargaan atas kejujurannya. Atas jiwa kesatria dia untuk mengakui kesalahannya. Mengakui kesalahan itu berat loh. Jangankan anak-anak. Orang tua saja kalau mau mengakui kesalahan, gengsi. Ini ada anak yang datang mengakui saya salah memang. Saya kemarin kabur dari pondok ke warnet. Saya akui saya salah. Saya berjanji tidak akan melakukan lagi. Ya sudah yang seperti ini, ya sudah kalau demikian besok jangan diulangi lagi ya. Jangan diikop. Hargai kejujurannya, hargai jiwa kesatrianya. Kesatria dia, pengakuan berani bertanggung jawabnya, hargai. Dengan cara apa? Ya, cuma peringatan saja. Besok kalau diulangi lagi akan dihukum.
seperti itu. Jadi tergantung situasinya, bagaimana bentuk pelanggarannya dan seterusnya. Ada yang kadang-kadang tidak perlu diikop karena pelanggarannya sudah terlalu berat. Yaitu diserahkan saja kepada orang tuanya. Tidak perlu diikop. Panggil orang tuanya, Pak, tolong dibawa pulang ini anak. Kenapa? Melanggar ini. Enggak diberi sanksi? Tidak. Pulang saja sudah. Gitu. Ini tergantung bagaimana keadaan situasi daripada anak tersebut. Ikhwafidin azakumullah, waktunya ini sudah mendekati untuk waktu asar. Bagaimana cara mendidik anak, menyekolahkan anak di tempat umum tetapi masih salafi? Misalnya dokter yang salafi, ahli pemerintahan, ahli teknik dan lain-lain tetapi yang salafi. Bukankah pada zaman Rasul juga ada berbagai keahlian yang salafi, bahkan menjadi jenderal yang salafi? Ya. Intinya menyekolahkan tempat umum selama itu tidak ada pelanggaran syar'i, boleh-boleh saja. Mau jadi ahli pemerintahan, mau jadi ahli dokter, selama tidak ada pelanggaran syar'i. Kan begitu. Dengan catatan tidak ada pelanggaran syar'i. Ya. Karena kalau seorang salafi misalnya, dia sudah mengerti hukum, masuk ke fakultas kedokteran. Kemudian ketika dia masuk dalam proses koas. Tahu koas? Artinya dia sudah sarjana kedokteran, sudah wisuda, kemudian kan masuk koas untuk dilantik menjadi dokter. Masuk koas, kemudian di situ, di dalam ruang koas, di situ ada wanita yang bukan mahram tidur bersama di situ. Terus bagaimana? Padahal dia salafi, mengerti hukum. Kalau misalnya dipisah, ini untuk dokteran putra, dokter putri, segala macam. Hukumnya mubah saja, boleh. Tapi ketika sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti itu, mampukah kita merubahnya? Atau kita yang berubah karena lingkungan? Maka oleh karena itu, ikhwafiddin azakumullah, jangan kemudian kita menganggap, ini kan dosa maksiat kecil. Jangan melihat kecilnya, tapi lihatlah kepada siapa antum bermaksiat. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan kebaikan, memberikan rahmah kepada kita. Maka yang kita perhatikan adalah proses pendidikan itu berjalan sesuai syariat ataukah tidak. Itu saja masalahnya. Itu perlu diteliti. Jadi kalau sesuai dengan syariat, tidak ada masalah. Silakan saja. Kalau di situ ada pelanggaran-pelanggaran syariat, itu yang kita harus segera memperhatikan keselamatan agama kita. Kita dulu rame-rame keluar kampus, gitu kan? Rame-rame keluar kampus, kenapa? Ya karena banyak pelanggaran-pelanggaran ini dan itu. Masa kemudian anak kita akan kita ulangi lagi seperti itu? Walhamdulillah kita dapat taufik minallah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan menjamin anak kita itu akan seperti kita mendapat taufik juga dari Allah Subhanahu wa taala? Beranikah kita menjamin? Itu pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita. Kita siap-siap untuk salat asar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, kurang berkenan, kata-kata yang tidak santun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.